Salam kesadaran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakoy, Nanang Qasim Yusuf, penulis buku 21 Days to be Transhuman, bagaimana 21 hari kita menjadi manusia di atas rata-rata. Anda mungkin hari ini sedang mengikuti panduan Coaching Life Awareness pada hari ke-15, atau sedang menuju ke hari 15, atau sudah melewati hari ke-15. Di halaman buku 169, saya tulis tentang latihan hari ke-15 adalah melatih keberanian. Ternyata keberanian itu butuh latihan. Sebuah kutipan dari pelukis Belanda bernama Vincent van Gogh tahun 1853-1890 mengatakan, "Buat apa hidup jika kita tidak berani mencoba sesuatu?" Betul, bahwa ngapain juga ya hidup kalau kita nggak punya keberanian. Karena keberanian itulah yang membuat seseorang akhirnya menjadi pemenang, teman-teman hebat. Saya ingin memberikan sebuah kisah yang menginspirasi tentang bagaimana sekelompok anak nyamuk yang dia kemudian mencari atau menyebar, menggigit para manusia. Kemudian rata-rata manusia ketika digigit nyamuk maka dia akan memberikan tepukan seperti ini kan. Tapi ketika kemudian anak-anak nyamuk ini kembali bertemu dengan ibunya, ibu bertanya, "Bagaimana kalian mencari makan hari ini? Apa yang dilakukan oleh manusia kepada kalian?" Dan nyamuk menjawab kepada ibunya, "Wow, luar biasa ibu, semua manusia memberikan tepuk tangan kepadaku." Ya, jadi tepuk tangan seperti ini yang dilakukan oleh manusia niatnya membunuh, tapi ternyata di mata nyamuk adalah memberikan tepuk tangan. Artinya bahwa manusia di atas rata-rata mereka memiliki keberanian. Sahabat yang great, latihan hari ke-15 ini pentingnya kita merawat keberanian. Di dalam buku saya yang lain berjudul Seven Awareness, saya mengutip sebuah kutipan yang menarik bahwa ketakutan yang besar hanya bisa dikalahkan oleh keberanian yang jauh lebih besar lagi. Artinya apa? Kalau Anda sekarang dalam keadaan takut, maka yang harus Anda lakukan adalah bukan memperbesar ketakutan, namun memperbesar keberanian. Di dalam buku 21 Days to be Transhuman, di sini disampaikan ada 4 macam ketakutan. Yang pertama, takut miskin dan kekurangan. Ya, ini juga ya sering muncul di antara kita ya, di antara manusia adalah takut miskin dan kekurangan. Nah, ini kalau kemudian dibiarkan, tidak di-manage, ini juga bisa dualitas. Bisa membuat orang berhasil, tapi juga banyak yang malah terjatuh. Teman-teman hebat. Dan ketakutan akan kemiskinan sehingga dia menghalalkan segala cara, itu adalah contoh bahwa dia terjatuh ke dalam proses menuju cita-cita besar dia kan. Kemudian yang kedua adalah ketakutan kepada kegagalan masa lalu. Jadi kegagalan di masa lalu yang ada dan pernah ada, tetapi selalu hidup pada hari ini. Peristiwanya sudah 5 tahun yang lalu, 10 tahun lalu, tapi kemudian muncul pada hari ini, waktu ini, sehingga akhirnya kita terkerangkeng dalam kehidupan kita di masa lalu. Ini ada teman-teman hebat. Orang-orang yang takut kepada masa lalunya, maka dia akan ragu untuk menjalani mimpi-mimpi besarnya. Dia akan hidup layaknya ya seperti burung elang yang terkerangkeng oleh ya tali emas tersebut, teman-teman hebat. Kemudian yang ketiga adalah takut kepada resiko. Hidup ini memang penuh resiko. Anda mau nggak kerja, ada resikonya. Anda mau kerja, ada resikonya. Anda mau menikah, ada resikonya. Anda nggak menikah, ada resikonya. Semua penuh dengan resiko. Ketika kita kemudian nggak siap menghadapi resiko kehidupan ini, maka kita akan mudah menjadi pecundang dalam kehidupan kita. Orang-orang hebat di dalam buku 21 Days to be Transhuman, mereka adalah orang-orang yang berani mengambil keputusan menghadapi resiko-resiko tersebut. Sahabat-sahabat yang hebat. Saya masih ingat ya, waktu itu istri saya, kita sudah punya anak 4, terus istri saya tanya mau nambah lagi anak, dia bilang nggak mau, cukup 4. Dia bilang kalau gitu kita harus nambah sesuatu, bukan anak tapi pengetahuan.
Apa itu? Lanjut kuliah. Jadi setelah kita lebih dari 15 tahun ya, waktu lulus S1 di UIN, istri saya kemudian melanjutkan S2 di UIN juga, di Magister Manajemen Pendidikan Islam. Dan awalnya dia takut nanti nggak ada waktu, takut nanti anak-anak seperti ini, takut semua. Tapi saya bilang kepada dia bahwa ya harus ambil resiko. Dan kalau kita berdua menjalaninya, nggak ada yang sulit. Jadi kadang-kadang dia kuliah, saya menghandle anak-anak, seperti itu. Dan alhamdulillah selesai juga S2 dia, dan sekarang saya bilang lagi ambil resiko untuk menjadi seorang doktor. Sekarang sedang mengikuti kuliah doktoral di Uninus Bandung. Dan penuh resiko, saya bilang ya. Tapi yang harus dipahami bahwa hidup ini memang penuh resiko kan, teman-teman hebat. Dan yang keempat adalah ketakutan kepada sesuatu yang belum terjadi. Nah ini yang paling menarik. Takutnya tuh nggak ada alasan, takutnya tuh nggak jelas, takutnya tuh nggak kelihatan, ya takut aja gitu. Jadi takut aja, nggak bisa menjelaskan, nggak bisa menguraikan kenapa dia takut. Jadi dia takut sebatas takut aja gitu. Dan ini kalau dibiarkan akan menghambat benih-benih keberanian kita, dan kita akan tertinggal sahabat-sahabat yang great. Itulah latihan pada hari ini ya. Dan sebelum saya tutup, ada sebuah kutipan dari Dale Carnegie ya, penulis dan pengajar di Amerika Serikat tahun 1888 sampai 1955. Saya juga pembaca bukunya beliau ya. Setiap orang bisa mengkritik, mengancam dan mengeluh, tapi hanya orang yang berkarakter yang bisa mengontrol diri untuk memahami dan memaafkan. Yes, ya, saya juga setuju ya. Teman-teman yang hebat. Jadi di halaman 172, 173 ada sebuah kisah ya tentang seseorang yang sedang bermeditasi. Tiba-tiba setiap dia meditasi selalu ada semacam kayak laba-laba besar dan mau memakan dia. Sehingga dia bangun takut gitu. Kemudian kata gurunya, kamu ambil spidol, kalau dia datang kamu coret aja di mukanya gitu. Dan dia pada saat meditasi pegang spidol, pada saat lagi meditasi, kemudian datanglah laba-laba besar itu, kemudian dia coret-coret aja ke mukanya laba-laba itu. Pas dia bangun, ternyata semua dicoret ke dalam dadanya dia. Ini menunjukkan bahwa bisa jadi ketakutan yang besar itu memang bersemayam di dalam hatimu yang paling dalam. Ikuti program 21 Days to be Transhuman, dan masih banyak tema-tema menarik selama 21 hari bersama saya, Nanang Qasim Yusuf, Nakoy, penulis buku 21 Days to be Transhuman. Ikuti kelas online-nya setiap hari Kamis jam 1 sampai jam 5 sore bersama saya dan juga para alumni Nako Center. Saya Nakoy, be Transhuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.